Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Syahrul Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses ekspor karet yang ada di Indonesia. Latar belakang. Produksi karet di Indonesia ini cukup tinggi dan layak diperhitungkan dalam pasar dunia. Dari tahun ke tahun, produksi karet di Indonesia semakin meningkat. Hingga saat ini Indonesia merupakan penghasil karet kedua terbesar setelah Thailand. Potensi karet alam Indonesia ini potensial untuk dikembangkan karena di Indonesia sendiri ini adalah kepulauan yang agraris dia. Jadi kebanyakan itu antara karet, sawit dan tebu. Jadi untuk ekspor nih karet ini sudah cukup banyak petaninya. Rumusan masalah: bagaimana tata cara melaksanaan ekspor karet di Indonesia? Dan kendala apakah yang dihadapi petani dalam ekspor karet di Indonesia? Tujuan saya mengangkat masalah itu adalah untuk mengetahui cara pelaksana ekspor karet di Indonesia, lalu mengetahui kendala apa yang dihadapi petani ketika mengekspor karetnya. Metodologi. Teknik yang saya gunakan dalam makalah ini adalah penelitian kualitatif. Hal ini terlihat dari prosedur yang ditetapkan, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau penulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang itu sendiri. Kualitatif sendiri adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pembahasan prosedur ekspor karet di Indonesia. Prosedur produsen SIR atau Standar Indonesian Rubber atau standarnya karet di Indonesia yang sudah memiliki SPPT SNI untuk SIR wajib mengajukan permohonan TPP kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dengan melampirkan dokumen yang telah disediakan. Jadi di situ tuh nanti jika mereka memiliki SIR itu berarti dia harus membuat dokumen itu untuk melaksanakan kegiatan ekspornya itu. Jadi ekspor karet ini sudah ada ketentuannya di Indonesia. Jadi nggak bisa sembarangan ekspor karet itu. Jika produsen SIR yang belum memiliki SPPT SNI untuk SIR wajib mengajukan permohonan TPP kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dengan melampirkan dokumen yang telah disediakan. Kendala yang dihadapi petani dalam ekspor karet di Indonesia. Kebijakan pengurangan ekspor karet yang diambil pemerintah merupakan hasil kesepakatan antara dengan Thailand dan Malaysia. Pengurangan ekspor karet tersebut dilakukan dalam rangka memperbaiki harga karet alam dunia yang sedang menunjukkan tren menurun. Pengurangan ekspor karet ini diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan atau Kepmendak nomor 779 tahun 2019 tentang pelaksanaan Agreed Export Tonnage Schemes atau yang bisa disingkat AETS untuk komoditas karet alam. Nah, jadi di sini ini pemerintah itu mengurangi ekspornya, mengekspor karet itu. Jadi pengurangan ekspor karet ini dari 2019 ini sudah dikurangi dari sampai 98.000 ton untuk ekspor karet. Jadi kebanyakan petani di sini ini harganya kan untuk petani karet tuh harga karet tuh pasti turun. Nah, jadi kebanyakan petani itu menebang lahan karet itu dan dijadikan sebagai komoditas baru karena mereka lebih untungnya tuh lebih besar daripada karet yang sekarang ini harganya turun. Karena kebanyakan dari Malaysia, Thailand, Indonesia sendiri kan produsen karet terbesar. Jadi jika kebanyakan karet untuk diekspor, maka harganya semakin turun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.